Komang Sutriani, Tambuk 401-18079. Pertama, formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi adalah perumusan, sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik adalah kebijakan sebagai keputusan tetap dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku bagi mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut. Jadi, definisi formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta rencana dan kegiatan pendidikan sekaligus garis pedoman untuk manajemen atau pengelolaan pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Kedua, komponen formulasi kebijakan pendidikan. Komponen formulasi kebijakan pendidikan ada 3, yaitu tindakan, aktor, dan orientasi nilai. Pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan sengaja yang dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua, aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Yang ketiga, orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. 3. Proses formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu perumusan masalah kebijakan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut. Yang kedua, penyusunan agenda pemerintah. Anderson menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan problem-problem umum dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yakni apabila apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok, di mana kelompok tersebut mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakasa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Yang B, kepemimpinan politik dapat pula menjadi suatu faktor yang penting dalam menyusun agenda. Yang C, timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Yang D, adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan. Yang E, masalah-masalah khusus atau isu-isu politis yang timbul dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Meliputi yang pertama itu identitas alternatif dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Yang B, mengidentifikasi dan merumuskan alternatif bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpul oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya. Yang C, menilai alternatif, yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif. Yang D, memilih alternatif yang memuaskan. Proses pemilihan alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilakukan
barulah dapat dilakukan setelah pembuatan kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian alternatif kebijakan. Yang keempat yaitu pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Proses pengesahan suatu kebijakan biasanya diawali dengan kegiatan persuasion dan bargaining. Persuasion berarti usaha-usaha untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seseorang. Sedangkan bargaining diterjemahkan sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih mempunyai kekuasaan dan otoritas mengatur, menyesuaikan setidak-tidaknya sebagai tujuan yang tidak mereka sepakati, agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama meskipun itu tidak terlalu ideal bagi mereka. Sekian dan terima kasih.